الحمد لله الذي يحب من عباده المتواضعين ويكره من خلقه المتكبرين. لا إله إلا الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله مظهر التواضع ومنبع الكمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله فكانوا قادة متواضعين وأئمة هداة مرشدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kami selaku khotib mengajak untuk dikhotib sendiri dan juga kepada para jemaah. Marilah kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini takwa adalah perkara yang sangat penting yang bisa menjaga kita dari kesengsaraan baik dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai nikmat yang sangat banyak. Di antaranya adalah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu makanan ataupun minuman. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita agar kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, baik halal zatnya ataupun juga halal cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Karena saking pentingnya makanan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dampak-dampak buruk ketika makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Satu, akibat dari makanan yang haram yang dikonsumsi, yakni menjadi penghalang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan ada seorang yang telah lama melakukan safar atau perjalanan, rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian laki-laki tadi menengadahkan tangannya ke langit dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Kemudian Nabi memberikan komentar,
Padahal makanan orang itu haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram, dan ia dikenyangkan juga dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, akibat buruk dari makanan yang haram adalah akan menggelapkan hati dan mendorong manusia cenderung kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bahaya khamr sebagai salah satu minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jenis dan cara minuman ataupun makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari jenisnya Allah mengharamkan minuman berupa khamr. Dari jenisnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan makanan berupa daging babi. Dan dari caranya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perjudian. Yang ketiga, akibat buruk dari makanan yang haram adalah merusak amal ibadah dan akan membawa pelakunya ke dalam neraka jahanam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka azab neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tentu masih banyak lagi dampak-dampak negatif dari mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ataupun minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya ataupun caranya, maka ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah ketakwaan. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan akan takut dengan setiap dampak buruk dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan bagi kalian furqanan, yakni kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffir ankum, dan akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Allah memiliki keutamaan yang maha besar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang bertakwa akan diberi oleh Allah kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, termasuk untuk membedakan mana makanan dan minuman yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala dan mana makanan dan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua agar kita terhindar dari makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala adalah tidak adanya di sekitar kita makanan-makanan atau minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas negara adalah menjamin agar di tengah-tengah masyarakat tidak beredar makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala,
tidak beredar minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, negara harus hadir menjamin untuk mewujudkan bahwa seluruh makanan dan minuman yang beredar di tengah-tengah masyarakat harus dijamin kehalalannya, harus diwujudkan kehalalannya, karena inilah yang menjadi tugas negara. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi." Pemimpin atau imam itu adalah penanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Termasuk tanggung jawab pemimpin dalam hal ini adalah menjamin seluruh makanan dan minuman, termasuk cara yang untuk mendapatkannya adalah makanan dan cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والظالمين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر وسيوف المختر والشدائد والمحال ما ظهر منها ما بطن من بلدنا خاصة ومن كل مسلم عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى